Saat ini tepat pukul 10 lewat 10 menit Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memang saat ini panik karena wedus gembel atau awan panas keluar muncul dari mulut Gunung Merapi. Sejak beragam kejadian bencana besar di Indonesia, pendidikan pengurangan risiko bencana dianggap penting untuk dilaksanakan melalui satuan pendidikan dengan pendekatan partisipasi anak. Pendidikan kebencanaan menjadi salah satu prioritas penting penanggulangan bencana, terutama dalam upaya mitigasi bencana. Dalam rangka meningkatkan ketangguhan satuan pendidikan terhadap bencana, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di satuan pendidikan. Penyelenggaraan program SPAB diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan SPAB. Indonesia merupakan wilayah atau negara yang memiliki kerawanan bencana yang tinggi. Berbagai bencana telah terjadi di Indonesia. Untuk itulah kenapa Indonesia juga disebut sebagai supermarket bencana. Untuk satuan pendidikan sendiri, dari berbagai bencana yang terjadi, setidaknya dalam kurun 10 tahun itu banyak satuan pendidikan yang terdampak. Data yang kita miliki ada 62.000 satuan pendidikan telah terdampak, yang itu sama dengan 12 juta siswa. Iya, sebenarnya di KPPA ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tuh ada program namanya Sekolah Ramah Anak. Kalau di Kemdikbud itu programnya waktu itu adalah Sekolah Aman. Nah, sekolah aman ini memang lebih banyak aman pada kekerasan. Nah, kemudian berkembang menjadi aman dari bencana gitu ya. Nah, lalu adalah kemudian pendidikan kebencanaan ya, seiring dengan berbagai gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Selamat pagi, SLB Negeri 1 Sleman. Siap, SLB Negeri 1 Sleman. Kami dari Kecamatan Pakem, bahwa berdasarkan informasi dari BPBD telah ditetapkan kenaikan status Gunung Merapi dari siaga menjadi awas. Untuk itu dimohon sekolah mengambil langkah-langkah untuk evakuasi. Terima kasih informasinya Bapak, akan segera kami tindak lanjuti. Baik, terima kasih. Mohon perhatian, semua tim Satgas Aman Bencana harap segera berkumpul di lobi. Tim siaga bencana siap? Siap! Bapak Ibu, saya baru saja menerima kabar bahwa kondisi Merapi semakin mengkhawatirkan. Saat ini sudah dinaikkan dari level siaga menjadi level awas. Untuk itu seluruh tim segera melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing untuk bisa mengevakuasi seluruh warga SLB Negeri 1 Sleman dan dalam kondisi yang aman. Laksanakan. Perhatian kepada seluruh warga SLB Negeri 1 Sleman bahwa telah ditetapkan kenaikan status Gunung Merapi dari siaga menjadi awas. Diharapkan semua tetap tenang dan menunggu instruksi dari tim evakuasi untuk menuju ke titik kumpul secara teratur. Nah, kalau penerapannya seperti apa gitu, kalau dari pantauan KPAI, sebenarnya pemerintah sudah berupaya, apalagi kemarin belajar dari kasus gempa Palu dan Lombok ya. Gempa Palu dan Lombok itu memberikan kesadaran pada banyak pihak bahwa kalau gempa itu terjadi pada jam-jam sekolah, itu kan berarti sangat membahayakan. Artinya anak-anak jauh dari kedua orang tuanya, dari keluarganya, sementara jumlah guru dengan jumlah murid itu kan kalau memegang tangan gitu harus 2-3 orang guru saja repot, apalagi ini satu guru kemudian misalnya di dalam kelas SD memegang 28 anak gitu. Nah, jadi
ketika bencana terjadi berarti anak-anak harus diupayakan mandiri kan. Mandiri ketika menghadapi itu sudah terlatih secara bersama-sama, nah tidak ada kepanikan. Nah, lalu dibangunlah sekolah kampanye untuk aman bencana. Di dalam SPAB sendiri itu ada 3 pilar. Pertama adalah fasilitas sekolah aman, lalu yang kedua adalah manajemen bencana, lalu yang ketiga adalah pengurangan risiko bencana. Saat ini di Indonesia ada 27.000 lebih satuan pendidikan kita di seluruh tingkatan itu telah menerapkan satuan pendidikan aman bencana. Tapi itu baru 10% dari total satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu secara konsep, apa sih indikator SPAB sendiri? Itu ada 10 indikator. Pertama, satuan pendidikan itu mampu meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan warga satuan pendidikan dalam menghadapi bencana. Yang kedua, sekolah tersebut memiliki konstruksi yang baik. Yang ketiga, memiliki sarana dan prasarana penunjang. Lalu yang keempat, ada informasi tentang kesiapsiagaan bencana, kerawanan bencana di sekolah itu, lalu kapasitasnya juga. Yang ketiga, sekolah tersebut juga memiliki peta dan prosedur tetap yang itu dipakai untuk kesiapsiagaan bencana di sekolah. Yang kelima, yang keenam maksud saya, memiliki tim siap siaga bencana. Lalu yang ketujuh, memiliki peta dan jalur evakuasi. 9, terpasangnya media kampanye, dan juga sekolah tersebut secara rutin melakukan simulasi. Sekolah harus mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik risiko bencana dan kebutuhan satuan pendidikan. Selain itu, memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak buruk serta memulihkan dampak bencana dan membangun kemandirian dalam menjalankan program SPAB. Dalam penyelenggaraannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota membentuk Sekretariat SPAB yang terdiri atas Sekretariat Nasional SPAB, berkedudukan di Sekretariat Jenderal Kemendikbud dan diketuai langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud. Sekretariat bersama SPAB daerah dibentuk dan ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kewenangannya. Penyelenggaraan satuan pendidikan yang aman terhadap bencana harus meliputi lokasi, konstruksi bangunan, desain, dan penataan yang aman dari bencana serta mudah diakses. Kemudian, penyediaan jalur evakuasi yang mudah diakses, peralatan, dan perlengkapan untuk kesiapsiagaan tersedia lengkap. Sekolah sudah mempunyai tim Satgas Aman Bencana yang sudah terbentuk dari tahun 2016. Dan setiap tahun kami selalu mengadakan latihan ataupun mengadakan simulasi bagaimana cara mengamankan apabila terjadi bencana, agar pada saat nanti terjadi bencana semua tidak terjadi kepanikan dan dapat menyelamatkan diri, melakukan evaluasi diri secara aman.
Dalam kajian risiko erupsi Gunung Merapi, siswa sudah mengetahui jika terjadi bencana, mereka akan menuju ke sekolah penyangga yaitu SLB Wiyata Dharma 3. SLB Negeri 1 Sleman telah membentuk tim siaga bencana yang terdiri dari tim informasi dan pendataan, tim peringatan dini, tim evakuasi, tim kesehatan, tim sekolah darurat, di mana masing-masing tim mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda sehingga menciptakan penanggulangan bencana yang efektif serta aman. Menurut saya, materi kebencanaan itu perlu kita masukkan di dalam kurikulum sekolah, karena Indonesia juga termasuk banyak sekali bencana-bencana yang dihadapi, agar di dalam menghadapi bencana tidak terlalu banyak korban jiwa. Ini kesiapan-kesiapan daripada anak-anak kita perlu kita persiapkan dengan dimasukkannya kurikulum. Ada mengatasi bencana ini, nanti anak-anak jadi terbiasa untuk bisa mengatasi pada saat benar-benar ada bencana, sehingga bisa mengurangi korban yang ada. Untuk fasilitas sekolah yang menunjang sekolah aman bencana ini, kita juga sudah mempunyai perlengkapan, diantaranya tanda-tanda bahaya, kemudian peta evakuasi, kemudian titik kumpul, juga alat-alat kesehatan yang semuanya bisa mendukung pada saat kita membutuhkan. Juga ada mungkin kendaraan bermotor yang juga bisa kita gunakan untuk evakuasi. Simulasi yang terjadi pada masa pandemi ini juga menetapkan protokol kesehatan yang ketat, dengan menetapkan pesan ibu, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan rajin. Warga Satuan Pendidikan SLB Negeri 1 Sleman, terutama kepala sekolah dan guru, aktif dalam memetakan kerentanan apa saja yang ada di sekolah. Tidak hanya itu, mereka juga aktif terus mengasah dan menambah pengetahuan, serta berbagi peran dalam upaya penanggulangan bencana. Tetapi sebelum sampai ke sana, gurulah yang pertama kali harus ditingkatkan kapasitasnya. Sehingga guru harus banyak mencari informasi, harus lebih banyak belajar, atau harus lebih banyak mendapat informasi dan pelatihan tentang SPAB sendiri. Sehingga guru inilah yang akan menerjemahkan dan transfer pengetahuan kepada seluruh muridnya. Dalam konteks implementasinya, itu mereka bisa melakukan dan memodifikasi sesuai dengan mata pelajaran dan kemampuan mereka masing-masing di sekolah. Jadi intinya guru menjadi garda terdepan dalam upaya kesiapsiagaan ini. Itu ya, menurut kami KPAI penting sekali untuk mendidik warga negara, anak-anak kita dan para guru untuk peduli pada bencana gitu ya. Dengan itu kan kita bisa menolong banyak orang yang selamat gitu ya. Kalau kita memitigasi dengan tepat, kami memohon ada pemetaan daerah mana yang bencananya biasa sering terjadi apa di sana. Yang kedua, latih anak-anak ini dari dini untuk mereka punya kemandirian ketika bencana terjadi, tahu apa yang dilakukan. Mari kita tingkatkan di dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak kita, terutama di dalam pelatihan-pelatihan dalam menghadapi bencana, sehingga nanti anak-anak ini bisa lebih siap saat menghadapi bencana, sehingga bisa meminimalisir korban. Sejak beragam kejadian bencana besar di Indonesia, pendidikan pengurangan risiko bencana dianggap penting untuk dilaksanakan melalui satuan pendidikan dengan pendekatan partisipasi anak. Hal ini selain tujuan jangka panjang untuk menciptakan generasi yang memiliki budaya keselamatan, diharapkan anak merupakan jalur yang efektif untuk memberikan dampak bagi orang terdekat, terutama keluarganya. Jangan tunggu bencana datang. Ayo wujudkan SPAB di sekolahmu.